Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi perkantoran yang dimana membuat dokumen atau surat. Nah, sebelum itu di sini ada latar belakang. Di Indonesia penggunaan surat masih meluas baik dalam konteks bisnis, administrasi, pemerintah, atau komunikasi pribadi. Namun seiring dengan perkembangan teknologi digital dan popularitas komunikasi instan seperti Gmail dan pesan teks, pertanyaan tentang masa depan surat sebagai media komunikasi muncul. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana pembuatan surat atau sebuah dokumen sesuai dengan etika bisnis atau non-bisnis? Bagaimana peran surat dalam era digital? Apa dampaknya terhadap bisnis dan administrasi? Dan selanjutnya ada yang namanya pengertian dokumen atau surat. Nah, dokumen yang dimaksud adalah surat penting atau berharga yang bersifat tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan seperti bisnis informasi, data, dan pesan yang disusun dan direkam dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk fisik maupun elektronik, dan biasanya digunakan untuk berkomunikasi, merekam informasi, atau sebagai bukti tertulis. Menurut Amin dan Siahaan 2016, dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan atau artefak. Nah, di sini ada peran dokumen dan surat di dunia bisnis dan pemerintah. Dalam konteks bisnis, dokumen dan surat sering digunakan untuk menyampaikan informasi penting seperti kontrak, perjanjian, laporan keuangan, dan komunikasi antar perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Dokumen seperti proposal bisnis atau laporan proyek yang juga membantu dalam merencanakan strategi, mengelola sumber daya, dan mengevaluasi kinerja. Di sisi pemerintah, dokumen dan surat digunakan untuk menyampaikan kebijakan, peraturan, dan instruksi kepada masyarakat atau advance bisnis. Nah, untuk itu ada jenis-jenis dokumen atau surat. Yang pertama, surat perkenalan perusahaan. Yang kedua, surat balasan perkenalan perusahaan. Yang ketiga, surat pesanan. Yang keempat, surat pengirim barang. Yang kelima, surat penerimaan pesanan atau surat komplain. Yang keenam, ada surat penagihan, dan yang terakhir adalah surat pelunasan. Selain itu, di dalam dokumen atau surat terdapat kaidah penulisan dokumen atau surat. Yang pertama, ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, hal atau perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup, dan terakhir ada tembusan surat. Nah, untuk itu, surat juga memiliki bentuk-bentuk penulisan seperti yang pertama ada bentuk full block style, kemudian ada bentuk lurus atau block style, kemudian bentuk setengah lurus atau semi block style, kemudian bentuk lengkung atau tekuk atau indented style, kemudian ada bentuk alinea menggantung, dan yang terakhir ada bentuk resmi Indonesia lama. Nah, jadi ini adalah contoh surat atau sebuah dokumen. Nah, di sini terdapat kop surat,
Surat adalah sebuah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk mengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain. Surat dapat berupa dokumen fisik yang dikirim melalui pos atau bentuk elektronik yang dikirim melalui Gmail atau platform komunikasi digital lainnya. Peran surat dalam bisnis dan pemerintah sangat penting, yaitu sebagai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam menjalankan aktivitas bisnis